cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan, kita bertemu lagi di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Yeay, senang sekali. Kali ini kita akan bermain bersama-sama. Sudah siap bermain? Yuk kita mulai ya. Kali ini kita akan menebak jenis-jenis hewan berikut ini makannya apa ya? Kita lihat yuk, hewan apa saja sih ini? Dari atas kita akan menebak hewan lebah. Lalu ada hewan kuda, benar. Yang ketiga, hewan apa hayo? Iya, benar sekali sahabat Sansan. Itu adalah kelinci. Dan di bawahnya ada hewan apa ya? Suaranya hu hu hu. Benar, itu adalah anjing. Dan yang terakhir, yang berwarna hijau, hewan apa hayo? Iya, itu adalah ulat. Yes, semua sudah siap ya? Kita akan menebak apa sih makanan dari kelima hewan ini. Kita mulai dari yang pertama ya. Lebah. Siapa yang bisa menebak? Lebah suka memakan apa ya? Wah, benar. Lebah sangat suka dengan madu. Yes, itu dia, madu. Lalu yang kedua adalah kuda. Yuk ditebak, kuda makannya apa ya? Wah, benar, hebat sekali. Ya, kuda makan jerami atau rumput. Keren ya sahabat Sansan. Coba kalau yang berikut ini. Kelinci. Makannya apa hayo? Wah, semua bersemangat dan benar sekali jawabannya. Kelinci suka makan wortel. Itu dia wortelnya. Dan yang keempat, anjing. Anjing makannya apa ya? Wah, benar. Pasti sahabat Sansan ada yang punya anjing di rumah ya? Dan bisa melihat setiap hari apa sih yang dimakan oleh anjing. Ya, anjing suka sekali makan daging dan ia akan memainkan tulang-tulangnya. Itu dia, tulang. Benar. Bagaimana dengan hewan yang terakhir ini? Ulat. Kira-kira ulat makan apa ya, sahabat Sansan? Ya, benar. Ulat makan daun. Ia suka sekali menghabiskan daun-daun yang ada di teras rumah kita ya. Oke deh, yuk kita masih akan bermain lagi. Dan kali ini kita mau menebak benda-benda yang ada pada gambar. Nanti pakainya di mana ya? Kita lihat dulu yuk gambarnya. Wah, ada benda apa saja ya? Coba kita sebutkan satu persatu. Ada topi, kalung, sepatu, anting-anting, dan juga sarung tangan atau biasa disebut juga selop tangan. Wah, coba ditebak. Kira-kira kita memakai benda-benda ini di bagian mana ya di tubuh kita? Kita akan mulai dari gambar yang pertama. Topi. Ayo, kalau kita mau pakai topi, di mana ya kita memakainya? Wah, semua pintar-pintar nih. Jelas saja dong, karena kita selalu belajar bersama di Dunia Pintar Sansan. Ya, topi kita pakai di bagian kepala ya.
Tentunya untuk menutupi kepala kita agar terlindung dari panas matahari ataupun dari debu-debu. Wah, keren deh. Bagaimana untuk gambar berikutnya? Kalung. Siapa ya anak perempuan di sini yang suka memakai kalung? Wah, pasti ada ya. Ya, biasanya kalung digunakan oleh anak perempuan ya. Tetapi ada juga kok beberapa jenis kalung yang keren juga digunakan untuk anak laki-laki. Wah, kalung dipakainya di sebelah mana ya? Benar, hebat deh sahabat Sansan. Kalung digunakan di bagian leher kita ya. Sehingga kita jadi terlihat lebih tampan atau lebih cantik. Wah, hebat sekali. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Sepatu. Di mana sih kita kalau mau menggunakan sepatu? Waduh, semua langsung berteriak menjawab dengan benar. Keren. Iya, benar sekali. Sepatu kita gunakan di kaki kita. Tentu saja dengan memakai sepatu, kaki kita akan terlindung ya dari bahaya di jalanan. Bisa jadi ada paku atau ada benda-benda tajam yang terjatuh sehingga kaki kita beresiko untuk terluka. Dengan menggunakan sepatu, kaki kita jadi aman deh. Oke, kita mau lanjutkan gambar berikutnya. Ini gambar anting-anting. Wah, anting-anting biasanya digunakan di mana, hayo? Iya, benar sekali. Menggunakannya di bagian telinga untuk mempercantik wajah kita ya. Khususnya bagi anak-anak perempuan. Hebat ya sahabat Sansan. Wah, kalau gambar yang berikut ini apa ya? Ya, sarung tangan atau selop tangan biasanya digunakan di bagian mana ya? Wah, hebat sahabat Sansan. Sesuai dengan namanya, sarung tangan atau selop tangan pastinya kita gunakan di tangan kita ya. Supaya tangan kita tidak kedinginan jika ada di cuaca yang sangat dingin. Ataupun supaya tangan kita tidak mudah terkena panas matahari jika cuaca sedang sangat panas ya. Wah, keren deh sahabat Sansan. Semua gambar-gambar ini sudah bisa ditebak dengan benar. Tapi Kak Sansan masih ingin loh mengajak sahabat Sansan untuk bermain lagi. Yuk, kita masih akan menebak gambar-gambar yang ada pada layar. Tapi kali ini kita akan menebak bayangan dari sebuah benda. Ayo, siapa yang pernah melihat bayangan? Ya, bayangan biasanya berwarna gelap, bahkan hitam. Tetapi dari bentuknya kita bisa menebak loh, bayangan dari benda apakah itu? Kita mulai ya. Yang pertama adalah bayangan yang seperti ini. Wah, ini bayangan dari benda apa ya? Coba sahabat Sansan tebak. 1, 2, 3. Silahkan menjawab. Wah, benar. Ini adalah bayangan dari pohon. Keren sahabat Sansan. Ya, ini adalah bayangan dari pohon. Kita bisa melihat pohon di luar rumah kita, seperti di taman atau mungkin di jalanan ya. Yuk, kita coba menebak bayangan yang berikutnya. Wah, bayangan kali ini bentuknya seperti ini loh. Kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah buah. Buah apa sih
yang bentuknya seperti ini? 1, 2, 3. Jawabannya adalah yes! Hebat sahabat Sansan. Benar sekali. Ini adalah buah durian. Wah, siapa yang suka durian? Kak Sansan juga suka loh. Suka sekali. Yah, inilah dia durian. Disebut durian karena kulit bagian luarnya terdapat banyak duri-duri ya. Jadi ketika kita akan memakan buah durian, kita harus lebih berhati-hati agar tidak tertusuk duri dari permukaan buah durian ini. Oke deh, kita masih akan menebak bayangan benda yang satu ini. Wah, ini bayangan dari benda apa ya? 3, 2, 1. Tada! Apa ya jawabannya? Benar, ini adalah bayangan dari piala. Wah, piala itu gunanya untuk apa ya? Ya, piala biasanya diberikan sebagai hadiah ataupun penghargaan untuk siapa saja yang sudah menjadi juara saat berlomba atau bisa mendapatkan hasil yang terbaik dibandingkan yang lainnya. Wah, siapa di sini yang sudah punya piala? Saya. Wah, hebat deh. Berarti sahabat Sansan sudah bisa mendapatkan prestasi ya. Anak Indonesia pasti akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Keren deh. Yuk, kita mau lanjutkan dengan bayangan berikutnya. Wah, kali ini adalah salah satu jenis kendaraan sahabat Sansan. Lihat, ada roda-rodanya. Ini bayangan dari kendaraan apa ya? Coba ditebak. 3, 2, 1. Ini adalah tada! Wah, hebat deh. Sahabat Sansan selalu bisa menjawab dengan benar. Ya, ini adalah truk. Biasanya truk akan digunakan untuk mengangkut benda-benda yang berat dan besar yang akan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Bayangkan sahabat Sansan, jika tidak ada truk dan kita harus mengangkut benda-benda berat ini dengan berjalan kaki ke tempat yang jauh. Wah, pasti melelahkan sekali ya. Untung saja ada kendaraan seperti ini ya. Oke, kita masih akan bermain menebak bayangan yang satu ini. Tada! Wah, kali ini bayangan dari hewan. Hewan apakah ini? Kakinya hanya ada 2. Kemudian di bagian belakangnya berbentuk seperti kipas yang kita gunakan untuk mengipas agar badan kita tidak kepanasan ya. Kira-kira hewan apa hayo? 3, 2, 1. Ya, ini adalah merak. Ya, merak adalah sejenis burung yang tubuhnya cukup besar ya dibandingkan burung-burung kebanyakan. Dan bagian ekornya sangat unik ya sahabat Sansan. Karena bentuknya sangat indah seperti kipas yang terbentang dan pola warnanya yang berwarna-warni membuat ia tampak menjadi semakin indah. Wah, meraknya cantik ya. Oke deh, kita sudah bisa menebak begitu banyak gambar-gambar yang tertera di layar. Sekarang
kita mau menebak apa ya perasaan yang kita rasakan jika kita mendapatkan suatu peristiwa tertentu. Sudah siap sahabat Sansan? Nah, kita akan mulai dengan peristiwa yang pertama. Wah, ada seorang anak yang sedang tertidur lemas dan bagian dahinya dikompres dengan sesuatu. Anak ini kenapa ya? Benar, ia sedang sakit. Coba sahabat Sansan bayangkan apa yang dirasakan oleh anak ini. Kita tebak dengan gambar wajah senang ataupun wajah sedih. Kira-kira perasaan anak ini seperti apa ya jika sedang sakit? Iya, benar sekali. Tentunya anak ini akan merasa sedih. Benar ya. Hebat deh sahabat Sansan. Tapi jangan sampai ya kita menjadi sakit. Kita harus jaga agar tetap sehat selalu. Oke, kita akan lihat peristiwa yang kedua. Wah, apa yang terjadi dengan kedua anak ini ya? Oh, rupanya mereka sedang berebutan boneka. Wah, jika kita ada dalam situasi seperti ini, kira-kira seperti apa ya perasaan kita? Coba sahabat Sansan tebak. Apakah kita akan takut? Atau kita akan marah? Ya, benar sekali. Kita tentunya akan marah kalau kita punya mainan dan mainan itu dirampas oleh orang lain. Ya sahabat Sansan, tidak apa-apa ya kalau kita punya perasaan marah. Asalkan kita tidak membuat kemarahan kita itu semakin membesar. Karena marah itu tentu saja tidak menyenangkan ya. Wah, kali ini ada peristiwa seperti ini sahabat Sansan. Apa yang terjadi? Seorang anak dan ibunya sedang bersembunyi di bawah meja, sementara barang-barang di sekitarnya mulai berjatuhan. Apa yang terjadi? Ya, ada peristiwa bencana alam yang disebut dengan gempa. Wah, jika kita sedang dalam situasi seperti ini, kira-kira apa ya yang kita rasakan? Apakah kita akan senang atau kita akan takut? Coba ditebak. Iya, benar sekali. Kalau dalam situasi bencana seperti ini, biasanya kita akan merasa takut ya. Jadi kita akan berusaha untuk melindungi diri kita agar selamat dari bencana alam. Oke, kita masih punya nih situasi yang satu ini. Wah, anak ini mendapatkan sesuatu. Barangkali ia sedang merayakan hari ulang tahunnya ya. Ia mendapatkan hadiah. Wah, sahabat Sansan, jika sahabat Sansan yang mendapatkan hadiah seperti ini, apa sih perasaannya? Coba ditebak. Yes, benar sekali. Pastinya kita akan merasa senang ya. Karena mendapatkan hadiah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Apalagi jika hadiahnya benda yang benar-benar kita inginkan ya. Wah, seru banget kan kita bisa bermain bersama hari ini? Masih ingin kan selalu bermain bersama Kak Sansan dan belajar juga bersama Kak Sansan di Dunia Pintar Sansan? Kita akan berjumpa lagi di video-video lainnya ya. Tetap semangat, sampai jumpa. Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya.